chip cas di kulit si akrab. Lampu akan menyala jika baterai telepon. So, hai teman-teman, balik lagi di Gloria Charlotte YouTube channel. Hari ini kebetulan gue untuk record videonya lagi di luar, lagi di Venlo. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar nggak sih, teman-teman mungkin lebih dengarnya itu adalah kota-kota besar yang ada di Belanda ya, tapi kayak Amsterdam gitu, atau Den Haag, atau Haarlem, Utrecht gitu ya. Venlo ini sebenarnya salah satu kota, ibu kota juga, enggak ibu kota sih, kota besar juga yang ada di Belanda, yang dia sebenarnya itu dekat banget sama border. Jadi border antara Jerman dengan Belanda itu Venlo, kota yang paling dekat dengan border gitu. Jadi karena kebetulan jarak antara dari rumah ke Belanda atau ke Venlo itu, kalau gue itu around 2 jam, jadi nggak nyampe 2 jam itu udah nyampe naik mobil gitu. Jadi lebih sering ke Venlo dibanding lebih dekat ke Venlo daripada ke Berlin. Nah, hari ini gue pengen ngebahas soal apa yang memutuskan, pertimbangan apa yang gue ambil, kenapa gue akhirnya harus menikah di Jerman. Nah, sebenarnya kan bisa aja menikah di Indonesia, tapi kenapa sih gue pilih menikah di Jerman? Alasannya apa gitu. Jadi ini mungkin membantu atau kayak bridging kali ya, sebelum nantinya gue akan ngebahas soal dokumen-dokumen yang diperlukan ketika kalian mau menikah di Jerman. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, untuk pernikahan beda negara itu kan gak gampang untuk urus perdokumenannya. Jadi kayak misalkan gini, hal yang harus teman-teman pertimbangin adalah dengan pasangan setelah menikah mau tinggal di mana. Anyway, ini letak kafenya itu di pinggir jalan. Jadi tahu gak sih, kalau misalkan di Belanda itu banyak coffee shop atau tempat-tempat kafe, restoran yang memang banyak jalan kaki juga, mondar mandir. Jadi mohon kalau agak-agak berisik ya. Jadi kayak misalkan kayak aku setelah menikah mau tinggal di mana? Oh, tinggalnya di Jerman. Ya udah, berarti menikahnya di negara itu. Kenapa? Sebenarnya bisa aja kalau misalkan teman-teman mau stay di Jerman tapi menikahnya di Indonesia. Bisa. Cuman kayak agak lebih ribet gitu, dan kayak kerja 2 kali, kerja lebih berat aja gitu. Nah, di sini gue akan ngebahas alasannya kenapa, yang mungkin teman-teman nggak tahu atau nggak kebayang. Oke, jadi ada yang nangis. Sayang. A few moments later. Kalau misalkan teman-teman kenapa tanya gitu ya, teman-teman mungkin tanya, kenapa sih lu nikahnya di Jerman, kenapa nggak di Indonesia aja? Toh keluarga lo, teman-teman banyak yang di Indo daripada di Jerman gitu. Betul. Tapi kenapa gue memutuskan untuk menikah di Jerman? Alasannya adalah karena gue dengan suami mau stay di Jerman, bukan di Indonesia. Nah, teman-teman, ketika teman-teman setelah menikah nih, kita compare ya. Kalau misalkan teman-teman nikah di Indo, itu which means dokumen yang harus kalian persiapkan itu kan lebih mudah ya. Kayak misalkan daftar ke Dukcapil atau KUA atau ke gereja atau pencatatan sipil kayak gitu-gitu ya. Dan nanti sertifikat menikahnya kan ya udah tercatat di Indonesia kalian menikah gitu. Nah, tapi apakah pasangan kalian ini tercatat di negaranya menikah? Enggak dong, kan single. Jadi aku waktu itu mutusin kenapa menikah di Jerman itu karena secara dokumen lebih ribet sebenarnya di Jerman daripada di Indonesia. Tapi ribetnya ini ya memang harus diambil karena keputusan untuk
tinggal setelah menikah itu adalah di Jerman, bukan di Indonesia. Jadi waktu itu prosesnya panjang. Gue harus, pasangan gue harus ke Standesamt, harus ke Ausländerbehörde, harus em, ke gereja juga, ke Kirche gitu, untuk daftar gitu. Dan itu dari Standesamt atau dari Ausländerbehörde itu prosesnya nggak cepet, lama. Jadi dari situ juga pertimbangannya adalah kenapa harus menikah di Indonesia, terus nikah lagi secara sipil di Jerman, terus nanti urus lagi semuanya. Bisa, tapi jatuhnya kayak nggak sekalian gitu. Nah kalau misalkan menikahnya di Jerman, itu urusnya sekalian. Jadi misalkan kayak dari Standesamt itu ngurus, ya kan? Dari Standesamt itu ngurus izin bahwa yang bersangkutan warga negara Indonesia ini mau menikah di Jerman dengan pasangannya orang Jerman gitu, kapan dikasih tahu. Nah, terus nanti biasanya di Standesamt itu ada ditanya gitu. Nah, family name-nya dari yang warga negara Indonesia ini, apakah nanti setelah menikah mau ikut family name suami atau tetap nama dari nama lahir atau marga dari orang ini gitu, nggak ganti, nggak ikut family name dari suami. Nah itu biasanya ditanya, dikonfirmasi ulang sama Standesamt. Nah kalau aku ikut family name dari suami, jadi itu sekalian keuruskan. Terus udah kayak gitu, nanti dari Standesamt itu menikah secara sipil dan secara gereja. Kalau aku setelah itu dari Standesamt ini sudah mencatatkan atau mensubmit data kalian itu ke pemerintah setempat, bahwa yang atas nama suaminya siapa, istrinya siapa, sudah melangsungkan pernikahan tanggal sekian di wilayah ini gitu. Untuk apa? Untuk nomor pajak. Jadi itu tuh udah saling berkaitan satu sama lain. Jadi itulah kenapa kalau misalkan dibilang ribet nikah di Jerman, di awalnya mungkin terasa ribet, padahal enggak gitu, hanya nggak bisa buru-buru aja. Jadi udah menikah, nanti kita lapor namanya Rathaus untuk lapor bahwa saya sudah menikah dan saya akan tinggal di pemukiman ini. Nanti dari Rathaus itu mereka akan cek data kita itu untuk search gitu, ini orang beneran menikah, udah tercatat menikah atau belum. Waktu pengalaman aku kemarin di Rathaus itu, data aku udah masuk, udah disubmit oleh Standesamt. Jadi sudah terdaftar bahwa sudah menikah dan alamatnya semua segala macam udah. Dan pada saat di Rathaus itu aku bawa kayak akte lahir, bawa paspor, bawa apalagi ya, Verpflichtungserklärung, data-data aku itu aku bawa untuk mereka submit ulang. Ada nggak yang kelewat, yang belum diisi oleh Standesamt. Ternyata udah diisi semua. Jadi udah dapet dari Rathaus itu, udah lapor, oke, berarti kamu udah sah, udah valid bahwa kamu adalah warga penduduk di wilayah ini. Nah nanti dari Rathaus itu mereka akan connect untuk ke bagian pajak. Ke bagian pajak itu kamu akan dapat nomor pajak. Sebagai warga negara Jerman itu kamu wajib punya nomor pajak gitu. Nah dari nomor pajak itu kamu dapat, baru kamu bisa ibaratnya lapor ke Ausländerbehörde. Lapor ke Ausländerbehörde bahwa terkait visa kan, karena kalau misalkan dari Indonesia cuma 3 bulan dapatnya. Jadi sebelum masa berlaku visa itu habis, kita harus perbaharui visa untuk proses Aufenthaltstitelkarte ya. Pokoknya namanya itu ibaratnya kayak resident permitnya kita gitu. Jadi izin tinggal kamu 1 tahun lebih di Jerman. Nah itu urus di Ausländerbehörde. Ausländerbehörde datanya dapatnya dari mana? Ya dari Standesamt sama dari Rathaus tadi. Jadi makanya itu aku bilang, kalau misalkan kita menikah di Jerman, kita nggak perlu ribet bawa dokumen seabrek. Aku pikir akan
perlu bawa dokumen seabrek. Jadi waktu aku mau urus visa atau perpanjang itu, aku bawa semua dokumen aku dong. Jadi kayak tiga map gede gitu aku bawa. Dan ketika aku bawa, ternyata sama orang Ausländer Behördennya dia kayak cuman minta paspor aja. Karena semuanya udah disubmit, jadi semuanya itu terkoneksi gitu. Udah, terus resident permitnya proses gitu kan, tinggal kita dikasih kayak apa ya, karena kartunya nggak langsung jadi, harus nunggu around 4-6 minggu dikirim. Itu biasanya kita dikasih kayak fiksi, apa ya, kayak kartu fiksi gitu, menyatakan bahwa ya memang kita udah keluar izin tinggalnya berapa tahun misalkan gitu. Itu ada dikasih gitu. Nah, udah selesai kayak gitu, udah Ausländer Behörde, udah apa? Mereka biasanya akan tanya, kamu mau lanjut integration course atau enggak? Sebenarnya kalau integration course itu lebih ke arah untuk kursus bahasa atau sprachkurs buat teman-teman yang memang bukan warga negara Jerman tapi mau tinggal di Jerman. Kalian itu ada namanya integration course. Nah, itu dari Ausländer Behörde akan tanya gitu, kamu ada rencana untuk integration course nggak? Oh, ada. Nanti kita dikasih lagi surat selembaran. Yang surat selembaran itu nanti akan kita kasih ke sekolah bahasa kita gitu. Terus nanti akan dikasih tahu, oh kamu udah boleh kerja ya per hari ini karena udah valid semua datanya, udah lapor semua, udah selesai, udah boleh kerja dengan kriteria bla 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 kayak gitu. Itu dikasih tahu. Jadi sebenarnya dibilang kalau menikah di Jerman ribet, enggak, cuman nggak bisa buru-buru gitu. Dan untungnya menurut aku keuntungan kita menikah sekaligus sekalian di Jerman kalau memang kita mau tinggal di Jerman itu adalah semuanya itu udah terkoneksi. Insurance card, Rathaus tadi, nomor pajak, Aufenthaltstitel, terus semuanya itu udah kesubmit gitu. Jadi kita nggak perlu ribet bawa-bawa berkas abrek-abrek gitu, enggak gitu. Nah, mungkin dibilang, loh kalau misalkan gue pengennya nikahnya di Indo tapi pengen tinggal di Jerman gimana? Ya bisa aja gitu, cuman itu gue nggak tahu gimana gitu ya, apa perbedaannya di mana. Karena ketika gue tanya waktu itu, boleh nggak kalau misalkan udah menikah di Indo terus nikah lagi sipil di Jerman? Ya nggak bisa, karena lo sudah tercatat secara sipil di sebuah negara, jadi nggak bisa buat negara gitu tercatatnya gitu. Nah, itu akan berbeda nggak soal benefit atau perlindungannya sebagai warga negara? Nah, itu gue nggak tahu. Tapi kalau kata pasangan aku, pasti ada perbedaannya antara orang yang menikah dan tinggal di Jerman dengan orang yang menikah di Indonesia tapi tinggal di Jerman. Itu pasti ada perbedaannya, benefitnya pasti ada perbedaannya gitu. Minum dulu haus. Apa sih ini? Gua asal-asal pesen aja jungle juice, minuman-minuman buah gitu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya kembali lagi ke teman-teman dengan pasangan. Apakah mau menikah di Jerman atau di Indonesia? Karena nanti akan ada timbul pertanyaan lagi. Gue nikah di Denmark deh. Kan Denmark diakui oleh Jerman juga sertifikat nikahnya gitu. Itu ada perbedaan atau enggak? Ibaratnya kalau teman-teman nanya kayak gitu ya, itu sama aja kayak teman-teman nanya gini. Ada nggak perbedaan orang yang nikah di Indonesia dan tinggal di Indonesia dengan orang yang menikah di negara di luar Indonesia tapi tinggal di Indonesia? Secara logik, in a logical thing, itu pasti akan berbeda begitu.
Halo. It's already closed We're or? already closing. Oh, okay. Okay. Mau tutup. Jadi pasti akan ada perbedaan, baik perbedaan secara benefit atau perlakuan dari negara ke warga negara tersebut ataupun em, yang lain-lain. Gitu. Jadi perbedaannya sebenarnya yang lebih signifikan tuh lebih ke arah biaya. For what anything you need to pay, akomodasi, sebenarnya lebih ke arah situ. Tapi secara dokumen menurut aku itu kalian bahas sama pasangan setelah menikah mau tinggal di mana. Kalau tinggal di Indonesia ya menikah aja di Indo, nggak apa-apa. Kalau misalkan setelah itu mau tinggalnya di Jerman ya uruslah. Menurut aku akan lebih mudah kalau menikahnya di Jerman juga gitu. Enak banget. Sehat deh gue nih abis ini. Jadi kayak gitu teman-teman, menurut aku. Jadi untuk aku sendiri nih, aku tinggal lapor aja. Kan aku sudah menikah nih di Jerman. Aku tinggal lapor sebenarnya ke Dukcapil bahwa status aku di Indonesia itu bukan single lagi gitu, tapi sudah menikah. Jadi sebenarnya lebih mudah lapor di Indo daripada di Jerman. That's why aku memutuskan toh tinggalnya juga setelah menikah di Jerman. Jadi ya rezekinya ada. Jadi ya udah menikah aja sekalian di Jerman kayak gitu. Well, dimanapun sebenarnya kalian menikah itu nggak ada masalah. Yang penting diobrolin sama pasangan, budgetnya cukup. Dimanapun menikah menurut aku nggak ada masalah. Cuman mungkin nanti step-stepnya aja yang akan berbeda, sedikit berbeda. Gitu. Jadi silahkan buat teman-teman yang memang lagi bingung, gue mau merit di mana ya gitu. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi butuh referensi atau masukan kira-kira mau menikah di mana dengan pasangan. Gitu, oke. Karena kafenya sudah mau tutup. Sebenarnya masih jam berapa ini? Masih jam 4. Tapi di sini tuh kafe tutup around jam segitu kebanyakan. Biasa restoran yang buka sampai malam, jam 8, jam 7. Jadi kita mau pindah tempat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you yang udah nonton. Have a good day. Bye-bye.